Konsep dan generalisasi sosiologi komunikasi. Departemen Pendidikan Sosiologi, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Mata kuliah Sosiologi Komunikasi dengan tim dosen Bapak Profesor Dr. Karim Suryadi MSI dan Ibu Dr. Reni Anggraini MPD. Perkenalkan, nama saya Merir Haifagnia dengan NIM 1904633. 1. Definisi Sosiologi Komunikasi. Sosiologi berasal dari bahasa Latin yaitu socius yang berarti teman, kawan, sedangkan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Komunikasi menurut Berelson dan Steiner adalah proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar-gambar, angka-angka, dan lain-lain. Sosiologi komunikasi menurut Sujono Sukanto merupakan kekhususan sosiologi dalam mempelajari interaksi sosial, yaitu suatu hubungan atau komunikasi yang menimbulkan proses saling pengaruh-mempengaruhi antara para individu dengan kelompok, maupun antar kelompok. Menurut Sukanto, sosiologi komunikasi juga ada kaitannya dengan public speaking, yaitu bagaimana seseorang berbicara kepada publik. Sedangkan menurut Burhan Bumin, secara komprehensif, sosiologi komunikasi mempelajari tentang interaksi sosial sebagai aspek yang berhubungan dengan interaksi tersebut, seperti bagaimana interaksi atau komunikasi itu dilakukan dengan menggunakan media, bagaimana efek media sebagai akibat dari interaksi tersebut, sampai dengan bagaimana perubahan-perubahan sosial di masyarakat yang didorong oleh efek media berkembang serta konsekuensi sosial macam apa yang ditanggung masyarakat sebagai akibat dari perubahan-perubahan yang didorong oleh media. Kedua, teori-teori sosiologi komunikasi. Dedi Mulyana dalam Sambas 2015 membagi teori sosiologi komunikasi yang meliputi komunikasi antarpersonal, komunikasi kelompok, dan komunikasi lintas budaya. Identifikasi teori tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, teori perbandingan sosial. Teori ini berasumsi bahwa dalam kehidupan kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain dan kelompok kita dengan kelompok orang lain. Hal-hal yang diperbandingkan tersebut berupa status sosial, status ekonomi, kondisi fisik, karakter kepribadian, dan sebagainya. Perbandingan ini akan melahirkan penilaian diri dalam berhadapan dengan orang lain. Yang kedua, teori percakapan kelompok. Teori ini berpandangan bahwa percakapan kelompok sangat berkaitan produktivitas kelompok atau upaya untuk mencapai melalui masukan dari anggota atau member input, variabel perantara atau mediating variable, dan keluaran dari kelompok atau group output. Dan yang ketiga, teori pertukaran sosial. Teori ini menjelaskan bahwa hubungan manusia melibatkan pertukaran barang dan jasa serta biaya atau cost dan imbalan atau reward ketika berinteraksi satu sama lain dalam lingkup kehidupan sosial. Seseorang melakukan tindakan sosial karena mengharap imbalan. Jika imbalan dirasa tidak cukup, maka interaksi atau individu atau kelompok akan diakhiri. Artinya, individu dan kelompok tak kalah bertindak akan selalu mempertimbangkan untung rugi sebelum memutuskan sesuatu dalam berhubungan dengan orang lain. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu generalisasi sosiologi komunikasi. Konsep sosiologi komunikasi. Sosiologi komunikasi menurut Sujono Sukanto merupakan kekhususan sosiologi dalam mempelajari interaksi sosial, yaitu suatu hubungan atau komunikasi yang menimbulkan proses saling pengaruh-mempengaruhi antara para individu dengan kelompok maupun antar kelompok. Nah, untuk generalisasinya yaitu sosiologi komunikasi merupakan kajian komunikasi dari sudut sosiologis, di mana sosiologi komunikasi ini membahas tentang tinjauan sosiologis terhadap komunikasi, baik sebagai aktivitas sosial dan interaksi sosial yang terjadi antara individu dengan individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok, maupun proses komunikasi dan efeknya dalam kehidupan masyarakat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.